Ya, di dalam trading itu kita sering menemukan kondisi di mana kita tuh bingung banget mau entry apa enggak. Kenapa? Karena kita bingung kalau misalnya kita entry sekarang nanti itu stop loss-nya tuh kayaknya gede banget gitu. Jadi itu yang membuat kita ragu-ragu. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau sharing teman-teman tentang satu hal ya, bagian dari money management yang bisa mengatasi hal tersebut. Yaitu yang namanya adalah layering ya. Nah, tapi sebelum itu gue mau ingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX. Link untuk websitenya ada di description di bawah. Kalian bisa klik link tersebut dan bisa lihat websitenya. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa daftar melalui website tersebut dan kalian bisa langsung trading dengan nyaman. Ya, kenapa saya pilih OctaFX? Karena dengan OctaFX saya tradingnya itu nggak perlu ribet-ribet ya. WD Depo cepat dan kemudian eksekusi juga itu nggak usah ditanya lagi ya. Mau ada news mau enggak, eksekusinya lancar. Jadi kalau misalnya kalian tertarik trading forex dan pengen coba cari broker yang oke, kalian bisa coba cek link yang ada di description di bawah. Dan jangan lupa untuk gunain kode promo yang ada di bawah juga ya untuk mendapatkan bonus deposit ya. Oke. Langsung aja teman-teman, di sini gua akan sharing ya satu hal. Oke, ya. Di sini kita akan bahas tentang namanya layering ya. Oke. Nah, layering ini merupakan bagian dari money management seperti yang gue bilang ya. Tujuannya ya, tujuan utama untuk layering itu adalah untuk meminimalisir yang namanya resiko, oke? Jadi di sini ada pengertian yang salah yang kalau gue misalnya lihat di internet ya, di video-video yang beredar itu banyak orang yang melakukan layering itu adalah hanya ngumpulin posisi aja ya. Jadi dia tuh kadang-kadang kalau misalnya kalian pernah lihat ya orang trading dengan cara dia entry di sini, terus setitik di bawahnya entry lagi ya, di sini lagi entry lagi. Pokoknya entry-nya banyak banget ya. Nah, ini sering disebut dengan layering ya oleh mereka-mereka yang melakukan ya. Memang betul ini layering ya, tetapi esensinya tuh kurang tepat ya. Sebetulnya layering itu bukannya untuk ngumpulin posisi seperti ini gitu ya, tetapi untuk meminimalisir yang namanya risiko sehingga kalau misalnya kalian entry, kalian akan tetap mendapatkan posisi dengan lot yang sama seperti kalian biasa entry atau seperti kalian biasa trading, tetapi dengan posisi yang dibagi gitu ya. Nah, di sini gua akan kasih contoh untuk layering yang menurut gua oke ya. Di sini akan gua ulang. Jadi gini, misalnya teman-teman ya, misalnya di sini ada sebuah pergerakan harga gitu ya. Di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Misalnya kalian pengen entry di teman-teman di bagian sebelah sini ya. Kalian mau entry di sini karena mungkin dengan berbagai reason, berbagai alasan kalian mau entry di sini ya. Ini entry-nya. Oke. Nah, setelah kalian memutuskan untuk entry di sini, otomatis yang hal berikutnya yang kalian lihat itu adalah stop loss-nya itu di mana. Nah, di sini misalnya kalian lihat di sini ada berbagai stop loss dan stop loss yang paling ideal ternyata itu adalah di major-nya ya. Itu di sini. Ini SL. Gitu ya. Di sini sebenarnya kalian bisa SL tapi segala macam karena ini minor kalian mempertimbangkan oke, SL yang saya pengen tuh sebetulnya di bawah sini yang merupakan SL majornya gitu. Nah, tetapi ketika kalian sudah menemukan SL major di bawah sini, kalian berpikir, waduh, kalau misalnya SL di sini, entry di sini itu range-nya lumayan nih ya. Ini bisa misalnya sekitar 80 pips gitu. Sedangkan range SL kalian itu biasanya tuh cuma 30 sampai 40 pips. Nah, ini kalian akan berpikir, aduh, gimana ya? Biasanya kalian akan berpikir, oke deh, gua akan tunggu dia ke bawah lagi, itu yang pertama ya, sampai sini dia bergerak, baru kalian entry ya. Atau yang kedua, ya udahlah, kalian entry aja, saya akan terima 80 pips ya. Nah, kalau misalnya kondisi skenario pertama teman-teman ya, kalian tunggu di sini, itu ada opportunity loss yang akan mungkin terjadi, yaitu ketika harganya itu tidak balik ke area ini, tidak sempat ke entry Anda dan kalian tuh malah malah terus langsung naik ya, langsung impulsif kayak gitu. Jadi kalian mengalami opportunity loss, kalian nggak jadi entry di sini gitu. Nah, kemudian kedua, kalau misalnya kalian entry di sini, itu ada kemungkinan kalian itu akan mengkhianati kalian sendiri, yang mana biasanya kalian tuh SL sekitar 40 pips ya, dengan lot yang sudah kalian hitung, oke. Jadi kalian over budget untuk SL-nya ya, dengan kalian biasa entry di sini 0,1 lot dengan resiko itu $40 biasanya, yaitu 40 pips, sekarang jadi $80 ya. Jadi kalian over budget tuh. Dan itu akan merusak yang namanya money management. Nah, di sini layering itu masuk teman-teman ya, berguna ya. Jadi dengan namanya layering kalian bisa entry di sini ya. Kalian entry pertama, ini layer 1, gua kasih L1 gitu ya, layer 1 entry pertama. Tetapi dengan lot yang dikurangin ya.
Jadi misalnya biasa kalian entry 0,1 lot gitu ya. Nah mungkin kalian bisa pakai L1 ini atau layer yang pertama itu adalah sekitar 0,03 misalnya. Karena misalnya kalian pengen layering jadi 3 posisi kayak gitu ya. Jadi kalian entry pertama di sini 0,03 lot, begitu dia turun ke bagian tengah, di bagian tengah sini kalian entry lagi, ini L2-nya yaitu 0,03 lagi gitu. Dan dia kemudian turun lagi ke bawah, di sini kalian misalnya mau entry lagi L3 yaitu adalah 0,04. Karena di sini udah 0,06 berarti kalian tinggal kurang 0,04 untuk dapat full entry 0,1 seperti biasa ya lot kalian kayak gini. Nah, dengan melakukan 3 layering ini kalian akan mendapatkan average, teman-teman ya. Average itu yang lebih rendah ya, bukannya di atas ini tapi melainkan average kalian tuh di tengah sini, yang mana yang tadi kalian SLA 80 pips ternyata jadi cuman misalnya 35 pips atau sampai 40 pips gitu ya. Nah dengan seperti ini kalian jadi pertama nggak ketinggalan ya, at least ya teman-teman, kalau misalnya kalian entry di sini dan dia nggak balik ke harga sini lagi, kalian sudah dapat 0,03. Jadi kalian udah dapat 30% dari entry kalian, sehingga begitu kalian TP, daripada kalian nggak dapat posisi sama sekali, kalian dapat yang namanya 30% dari total entry kalian. Ya profitnya tentu kalian cuma dapat 30%-nya. Tapi nggak apa-apa, at least kalian bisa mengurangi yang namanya opportunity loss. Kayak gitu. Nah, terus yang namanya layering itu sebenarnya kalian bisa tentukan dari awal kalian mau berapa layer dulu gitu ya. Di sini saya contohin 3 layer, jadi 0,01, 0,1-nya saya bagi 3 ya per posisi. Jadi pertama tuh 0,03, kedua 0,03, terakhir 0,04. Kalau kalian merasa layernya range-nya lebih besar lagi, terus kalian mau bagi layernya menjadi lebih banyak gitu ya, bisa kalian bagi 5. Ya tentu saja 0,1 ini kalian bagi 5, jadi per posisinya itu adalah 0,02 per layernya. Jadi nanti total posisi ini tuh ada 5 layer gitu ya, 0,02, 0,02 dan seterusnya. Ya ada 5 kali 0,02-nya. Kayak gitu. Nah, ini kelihatannya tuh simple ya teman-teman, tapi ini sangat bermanfaat kalau misalnya kalian pengen trading itu dengan konsistensi yang tinggi ya. Jadi kalau dengan layering ini profit kalian itu akan maksimal per bulannya ya. Dan juga resiko kalian itu juga akan stabil teman-teman ya. Resiko kalian tuh nggak akan bergejolak, dan drawdown kalian nanti di akhir, kalau misalnya kalian lihat portfolio kalian, drawdownnya tuh nggak akan terlalu jelek kayak gitu. Dan ini adalah cara untuk menggunakan layering yang menurut saya tuh oke banget gitu. Dan kalian bisa memodifikasi sedikit-sedikit ya, kalau misalnya layering itu ada yang berupa range seperti ini untuk SL gitu ya. Nanti layering itu ada yang berupa namanya berdasarkan posisi ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti di harga, kalian mau layering itu based on demand-nya atau based on supply-nya gitu, itu juga bisa ya. Tetapi itu lebih dekatnya nanti ke averaging ya. Nah kalau misalnya kalian mau gue bahas tentang averaging juga ya, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti gue akan jelasin gimana cara average harga atau average market itu dengan cara yang tepat ya. Dan ini biasanya berfungsi di kripto atau di saham seperti itu. Karena kripto dan saham itu lebih ke spot ya, dan ini lebih bermanfaat untuk kalau misalnya kalian trading di spot kayak gitu. Oke? Ya seperti itu. Dan ini sekarang gue akan coba ke marketnya teman-teman ya. Di sini gue akan kasih contoh di marketnya seperti ini, misalnya di XAU. Nah ini tepat baru gue lakukan semalam ya teman-teman ya. Semalam gue sudah melakukan ini. Nah ini kalian bisa lihat ya di H1 sini di gold ya. Kemarin gue ada entry posisi di sekitar 2340-an teman-teman ya. Nah tetapi yang gue lakukan itu adalah seperti ini ya. Gue kenapa entry di situ, karena gue melihat di sini ada sebuah imbalance gap gitu kan. Nah imbalance gapnya ini itu memiliki range dari 2343 sampai 2335 gitu kan. Ini range-nya besar sekali. Nah sehingga yang gue lakukan di sini adalah gue layering ya dari mulai atas sini ya. Kemudian keduanya gue di tengah seperti ini ya. Kemudian yang paling bawahnya itu akan di sini gitu. Nah jadi yang gue lakukan seperti itu, gue akan melakukan layering ya. Dan di sini ke trigger ya, pertama 3 layer gue 0,03, kemudian di sini juga ke trigger lagi 0,03. Jadi gue udah punya 0,06 seperti itu. Dan gue akan TP itu cuman di 2350-an ya. Dan 2348 kemarin ya. Dan itu ternyata langsung kena TP baru dia turun kayak gitu. Nah, hal ini menguntungkan banget ya. Coba kalau misalnya gue nggak melakukan hal tersebut, berarti gue kemungkinan gue pengen nunggu di bawah gitu ya, di 2330-an.
itu mungkin gue nggak akan mendapatkan opportunity itu, dan gue akan kehilangan sekitar 90 pips kemarin, karena totalnya kemarin gue dapat 90 pips kayak gitu ya. Jadi itu fungsi layering ya. Dan di sini gue akan kasih contoh lagi ya, misalnya teman-teman. Nah, ini contoh yang bagus lagi. Misalnya gue mau entry di daerah sebelah sini ya, karena di sini ada demand-nya. Gue entry di sini. Ini gue remove dulu deh semua. Oke. Nah, misalnya gue mau entry di sebelah sini ya. Karena ini ada harga bertumpuk, di sini ada support, gue mungkin akan entry di sini ya. Jadi gue akan entry di sini. Otomatis stop loss yang paling dekat yang gue lihat tuh adalah di bawah ya, di sebelah sini gitu kan. Nah, ini range-nya tuh terlalu besar juga gitu kan. Range-nya gede banget nih. Nah, kalian bisa melakukan layering ini. Entry pertama di sini, kemudian entry kedua di sebelah sini, entry ketiga di sebelah sini, dan entry keempat itu adalah di paling bawah sini gitu ya. Jadi ini layernya tuh ada 4 ya. Sehingga posisi kalian itu kalian bagi menjadi 4 ya, 0,2, 0,2, 0,3, 0,3 gitu ya. Jadi kalian bagi ya. Proporsinya terserah kalian yang menurut kalian itu enak aja ya untuk proporsi pembagian lotnya kayak gitu. Tapi yang jelas fungsi layering itu adalah membagi posisi seperti ini. Sehingga kalau misalnya kalian ke trigger segala macam, full ke trigger, kalian akan mendapatkan average di tengah. Ya, dan itu mengurangi resiko kalian, yaitu stop loss kalian tuh jadi nggak terlalu lebar kayak gitu. Nah, ini adalah menurut gue cara yang paling aman. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah melakukan layering teman-teman, kalian wajib mempelajari hal ini. Kalian langsung bisa praktekkan deh ya. Nanti di next trade-nya kalau misalnya kalian lihat range yang terlalu lebar, kalian coba lakukan layering dan kalian bisa komen hasilnya gimana, apakah cara seperti ini bisa lebih enak untuk trading kalian. Oke? Ya, itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat dan thank you banget kalau misalnya kalian bisa subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian yang lain, ya like video ini, dan juga kalian bisa komen di bawah kalau ada yang kalian mau request atau ada yang kalian merasa kurang dari video ini, tinggal langsung komen aja di bawah. Kalau misalnya gue bisa punya kapasitas untuk menjelaskan, gue akan bikinin videonya untuk kalian ya. Itu aja teman-teman, thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.